Iya, iya. Oke. Halo, jumpa lagi di Low Cost Podcast bersama gua, Isin. Kodev. Dan gue Belia. Oke, Hari mantap. ini kita Topiknya ya. perdana sih. Jadi ya diharap maklum lah kalau agak sedikit kaku nih kita semuanya. Oke. By the way, tadi gua mau pencet record nggak bisa kok, soalnya lu udah recording. Jadi Oh, gitu? lu mesti, iya, kayaknya Cuman satu doang. cuma satu doang, dia nggak dikasih. Tapi nggak apa-apa. Jadi lu Oh. aja yang recording karena intronya juga udah udah dibawain. Kita mau ngulang lagi. Tapi nggak apa, nanti gua upload aja ke Google Drive kalau lu mau pegang file mentahnya juga. Iya, nanti gue mau coba edit sama bikin intro. Oke nih, di podcast perdana kita ya, yang mau Oke. kita coba upload. Kita mau bahas dulu, kan kita mau membangun sebuah brand. Brand, Brand bener-bener. podcast. Nah, kita kasih nama Low Cost Podcast. Nah, di situ yang ingin gue tanyakan sama teman-teman nih, sama kalian, kira-kira kita pasti punya sebuah tantangan kan? Nah, itu yang mesti kita jabarin. Nah, kira-kira siapa nih yang pertama, masalah SWOT dulu. SWOT itu apa sih? Berarti kan istilahnya strength, weakness-nya kita, opportunity sama ancaman lah, bukan ancaman sih. Maksudnya kendala ya. Bisa dibilang kendala sih. Iya. Boleh mau dimulai dari Kodev dulu. Boleh. Kok silakan, Kodev. Tes. Oke. Oh, cakep. Kalau mengenai suara gue jelas ya? Jelas. Berarti kalau ngomongin strength sih tentang diri gue sebenarnya relatif ya. Kalau strength, kalau buat gue per apa ya istilahnya, waktu per waktu tuh itu akan berubah sih strength-nya. Jadi lama-lama sebenarnya bukan yang lo tahu strength-nya apa, tapi kalau buat gue dulu lebih banyak gue ngutamain weakness-nya gue apa gitu. Jadi weakness-nya gue apa, lalu strength-nya baru gue pikirin strength-nya. Karena di weakness-nya gue itu misalnya contohnya kalau gue nih dulu zaman gue istilahnya gue kerja sama orang, istilah jadi budak corporate. Itu weakness-nya gue pertama, gue kurang konsisten mungkin dalam kerjaan. Karena gue menurut gue misalnya gue dalam kerjaan, gue udah bisa nih gitu, gue udah bisa, gue ngerasa udah ngerti semuanya. Sebenarnya belum gitu. Sebelum gue nggak ngerti apa-apa, cuma gue ngerasa gue dapet achievement nih segini, jadi gue udah terlalu cepat merasa puas. Itu salah satu weakness-nya gue gitu. Nah, kalau mengenai strength-nya, kalau dulu mungkin gue bisa dibilang gue tipe orang yang extrovert introvert. Jadi gue gampang bisa ngobrol sama orang, cuma ada saatnya juga gue bisa bisa menyendiri juga gitu, tanpa orang lain gue bisa ngerjain sendiri gitu. Lalu strength-nya itu berubah kalau menurut gue tahun demi tahun, karena namanya orang semakin banyak masalah kayak gue nih, masalahnya kan banyak nih. Jadi orang lah. Iya, jadi tinggal tergantung seberapa sering lo introspeksi diri aja sih kalau menurut gue. Kalau buat gue strength-nya gue nih, gue baru berasa strength-nya gue semenjak gue menjalani channel gue di YouTube yang satunya lagi. Yang terberat adalah buat rata-rata ya, buat orang konsisten. Walaupun lo nggak perlu hebat, tapi orang-orang kan sebenarnya kan banyak orang yang sangat rajin bekerja puluhan tahun, ya Indian dia mendapatkan posisi yang bagus, mendapatkan segala macam. Itu karena salah satu kuncinya mungkin pinter, tapi konsistennya adalah yang dinilai konsistennya gitu. Jadi yang gue rasain perubahan di diri gue untuk strength-nya, ternyata gue bisa berubah walaupun gue orang yang tadinya malas, yang nggak terlalu menganggap enteng atau menganggap mudah suatu pekerjaan atau apa. Tapi sekarang gue berubah, ya strength-nya gue konsisten, ya fokus aja gitu, fokus dulu gitu.
Oke, lanjut ke komitmennya. Gue bingung nih, komitmen apa nih artinya nih kalau komitmen nih? Nanti itu kok. Belel dulu dong. Bel. Oh ya deh. Gimana Bel? Strength, weakness. Gue ya. Gue itu kalau masalah strength, gue tipikal orang yang sama kayak Kodev sih. Gue konsisten banget dalam ngejalanin semua hal yang gue laluin. Terus juga gue tipikal orang yang cukup teliti. Telitinya dalam arti gue biasa akan ngulik lagi apa nih yang udah gue lakuin tadi. Terus gue bakal bikin action plan apa ke depannya yang harus gue buat gitu. Jadi nggak serta-merta cuman jalan secara naluriah aja. Jadi benar-benar lu punya planning. Biasanya gue betul udah terplanning semuanya. Iya, karena betul. tanpa planning tuh susah ya hidup zaman sekarang. Benar. Iya, mesti ada planning, jadwal gitu-gituan. Itu gue demen banget sama hal-hal kayak gitu. Sama yang paling dibenci sama tim gue ya, itu gue orang yang paling on time. Oke. Iya, itu jadi mungkin strength gue kali di situ ya. Kalau weaknessnya apa ya? Serba kurang sih gue. Kurang tahu diri, kurang diajar, kurang aja. Itu weaknessnya gue tuh. Gitu. Kalau weakness kayaknya agak sulit untuk gue ungkapkan sendiri karena gue nggak tahu, itu kan penilaian orang beda-beda ya. Gitu sih. Mungkin kalau dari gue cuman apa, weakness itu kayak sesuatu yang terlambat aja kali ya, yang belum bisa kelihatan gitu saat ini. Itu weaknessnya gue kali. Oke. Udah sih dari gue gitu aja kali ya. Opportunity life goes on man, nggak ada yang tahu ke depan kayak apa. Ya. Walaupun kita jalanin plan, walaupun kita udah punya perfect plan lah istilahnya. Betul, konsisten, tapi nggak ada yang tahu ke depan tuh kayak apa. Bisa aja berubah. Betul. Dan perubahan itu jadi dinamika dalam sebuah kehidupan. Itu yang serunya di situ kan. Iya. Setuju juga sih. Iya. benar-benar setuju. Kalau trade ya, apa ya? Nggak ada sih, jalanin aja lah, pokoknya. Iya, tadi gue juga belum jawab sih untuk masalah trade sih boleh, memang. boleh. Trade apa ya? Semuanya akan menjadi trade sih kalau lu pikirin. Kalau gue sebenarnya salah satu kekurangannya gue tambahin ya, overthinking. Overthinking. Lalu karena overthinking, jadi apapun itu menjadi trade. Kalau buat gue. Jadi misalnya contoh yang gampang lah ya, misalnya gue bikin channel YouTube. Gue mikir nih, gue ngeliat channel lain. Gue nggak usah ngeliat channel luar negeri dulu lah, lokal dulu gitu. Thread-nya gue, waduh, udah banyak banget yang misalnya ngebahas yang topiknya yang mirip sama gue, yang mereka udah editingnya jauh lebih bagus dibanding gue, yang subscriber udah gila-gilaan, view-nya udah gila-gilaan. Kalau lu pikirin, lu akan putus asa, men. Kalau lu compare sama orang lain, itu akan menjadi threat. Yang terpenting adalah ya udah, sekarang gue udah pelajarin mental gue, jalanin. Kayak benar-benar opportunities-nya kayak si Belial bilang, jalanin aja. Karena kalau lu terlalu overthinking, lu terlalu mikirin, oh ini threat buat gue nih, misalnya channel ini threat, itu bukannya lu jadi kreatif, tapi lu akan jadi takut sama bayangan lu sendiri. Itu sih menurut gue ya, opini gue gitu. Betul. Minder ya. Iya gitu. Gue setuju sih sama itu sih. Gue jujur sempat yang dari yang si Belial kasih ke gue link gue belajar apa segala macam. Jujur jiper sih. Pasti ada. Itu sih manusiawi lah. Jiper pastilah ngelihat channelnya yang lain-lain udah raksasa dengan jumlah engagement yang udah tinggi, pasti ada jiper. Itu ya manusiawi sih, sangat normal gitu. Kalau dari Pak Kisin gimana nih? Gue mulai dari yang tadi dulu ya, soalnya udah enak tuh nyambungnya. Kalau dari segi trade, ya kita gue mikirin gimana cara kita nge-grab pangsa pasar.
Ya. Dan itu harus jadi pertimbangan gua sebagai orang yang ibaratnya paling, nah ini masuk ke weakness. Gua yang paling nggak punya pengalaman dan ibaratnya yang paling awam masalah ini. Jadi itu threat dan weakness gua berkesinambungan. Dimana dari threat itu gua mesti cari cara biar kita memarketkan channel kita si low cost podcast ini agar lebih banyak orang bisa jamah lah gitu. Nah, kalau gue boleh mulai dari strength, mungkin lo orang udah tahu kalau dari kita hangout bertahun-tahun, mungkin kita udah lebih dari 10 tahun ya masing-masing ya. Maksudnya gue sama Belel udah 10 tahun, gue sama lu juga udah lebih dari belasan tahun juga, bro. Setuju, bener. Iya. Lo orang pasti tahu kalau gue itu jack of all trade, master of none. Sebenarnya mirip-mirip sih. Jack of all trade, master of none. Jadi gue bisa ini, tapi nggak ada yang gue masterin banget. Nggak kayak kawan-kawan kita di BTZ yang emang punya strength khusus ya. Bener-bener satu itu gitu loh. Kalau gue itu mencelok. Belal juga paling tahu gue lah. Ibaratnya tuh gue jack of all trade, master of none. Berarti sama sih, sebenarnya sama sih. Gua sama lu. Benar-benar semua orang nih sama sih. Karena kita bukan spesialis gitu loh. Nah, kita bukan spesialis. Kita bukan spesialis, kita bukan profesional gitu. Iya. Nah, itu dari itu menurut gue salah satu bagian dari strength gue itu. Jadi mungkin buat mencoba hal yang baru atau mendapatkan masukan yang baru mungkin lebih cepat daripada orang yang emang udah fokus sama satu hal. Bukannya jelek fokus sama satu hal ya gitu. Betul, tapi mungkin gue kondisinya lebih lelet dalam menangkap sesuatu, tapi lama-lama up gitu loh. Up-nya lebih cepat gitu. Ya, dari gue main game biasanya gue paling telat atau apa. Nanti baru belakangan lah. Nanti baru belakangan gue mulai pelan-pelan udah ngerti. Nah, kekuatan gue itu ada juga kejelekannya. Nah, itu Belal paling benci sama gue masalah ini. Gue itu orang bosenan. Oke. Berapa kali gue main game, gue tinggalin dia. Komitmennya nggak ada dia. Komitmennya itu. Jadi kalau udah pro, udah kuat, bosen. Oke. Suka begitu gue orangnya. Nah itu gue mesti perbaikin, dan gue rasa gue bisa perbaikin karena saat ini kita mau serius. Beda sama main game kan. Kita nggak seperti goblok-goblokan dulu, cuma main game bosan pensi. Gue harus ada tanggung jawab sama kalian. Nah, masalah opportunity menurut gua kita ini sebenarnya cukup oke sih buat kesempatan, dimana Kodev juga udah mulai paham, Belel juga mau mengembangin, dan kebetulan gue juga emang mau melarinya ke situ gitu. I see. Jadi berarti kita ada opportunity untuk belajar bareng nih. Jadi selaras gitu, satu tujuan gitu, mesti satu track lah kita. Ada opportunity, mau kita nyungsep atau kita sukses ke depannya, nobody knows, kembali lagi ya. Balik lagi, nobody knows. Tapi there is nothing tulus juga menurut gua. Benar. Karena emang kita mau nyoba, kita mau keluar dari comfort zone kita. Nah itu kan yang sebenarnya kemampuannya orang yang jack of all trades ya. Iya. Dia mau nyoba banyak hal. Kalau spesialis mungkin, gue mau ranking 1 dalam hal itu, video editing gitu. Iya. Paling itu aja kalau dari gue. Nah kita boleh tadi yang mau disampaikan sama Kodev. Apa masalah tuh? Komitmen gimana tuh? Komitmen ini gue ngomongnya secara general ya. Gamblang ya. Maksudnya general, jadi nggak tertuju ke gua aja, jadi mungkin ke kita bertiga ini sih mungkin ya. Betul. Mungkin ya. Jadi ya komitmen yang simple aja dulu ya, yang seperti yang kita jalanin nih. Jadi kalau menurut gua komitmennya, mindset kita sih benar-benar harus kita robah dulu pertama. Yang tadi kan udah bagus nih, poin satunya kita udah tracknya istilahnya, walaupun kita at
let's say kita masing-masing mau punya channel misalnya, tapi kita masih di track yang sama yang mau belajar bareng. Nah, itu pertama itu udah good point. Kalau kita nggak connect, nggak ada chemistry, nggak mungkin kita udah terjadi bertiga gini ngobrol. Ya nggak? Ya kan? Kedua, masalah bisnis ini long game. Jadi lu bener-bener harus lu tahu banget ini tuh bener-bener long game yang nggak bisa lu dalam setahun. Wah, kira-kira setahun udah oke gitu. Enggak. Kalau menurut istilahnya gue ngomong pahit dulu nih. Istilahnya gue ngomong bener-bener pahit. Jadi, maksudnya bener-bener long game karena andai pun kita viral nih misalnya ya, andai pun kita viral di video ketiga, keempat, belum tentu mental kita siap, gitu. Oh, ada shock juga ya? Pasti shock, misalnya. Shock terapi. Iya, jadi misalnya ternyata nih video ketiga kita tiba-tiba ada 1 juta view. Nah, pasti yang ada di pikiran kita pressure kita, mental kita belum siap. Nah, makanya kenapa walaupun lambat tapi akan melatih kita. Mental kita terbentuk pelan-pelan. Jadi bertahap. Oh, misalnya kayak gue kasih contoh ya. Jadi misalnya gue lagi awal-awal, wah subscriber gue paling seminggu cuma baru dapet 1 atau 2. Nah berarti kan mindset gue ngitung gobloknya nih. Ngitung goblok, oh berarti misalnya kalau seminggu 2 kali 4 minggu, oh berarti 8 subscriber. Intinya gue udah punya hitungan goblok kayak gitu. Tapi kan gue udah punya expect. Kalau tiba-tiba gue ngitung gitu, tiba-tiba di akhir bulan tiba-tiba subscriber gue ada 200, itu gue kaget, pasti kaget. Lu nggak akan, jadi lu akan bingung mau kreatif apa lagi gue, jadi lu nggak siap. Nah, seiring waktu kan makin banyak opportunity-nya kan istilahnya. Jadi gue udah nggak kaget, oh kalau segini nih ternyata udah berapa bulan ini ningkatnya segini, jadi gue udah biasa. Oh kalau video gue yang ini ternyata view-nya banyak, oh wajar lah, maksudnya gue ternyata editingnya udah makin bagus. Jadi itu yang mau gue sampein, opportunity-nya tuh, komitmennya adalah kita nggak boleh putus asa, gampang drop. Nah, sambil kita ngerjain, karena selama terus kita upload, kita belajar terus, selama-lama kita makin belajar, kita makin tahu kesalahan kita. Itu sih komitmennya yang gue pengen sama tujuannya gitu, yang ada di kepala kita masing-masing gitu. Kalau itu udah sama, kita maju ke depannya lebih enak gitu, karena udah satu komitmen gitu, kalau menurut gue ya. Gue setuju sih sama komitmen kayak gitu. Sama mungkin ada satu komitmen lagi. Ini mungkin menurut lo orang komitmen kecil kali ya, tapi buat gue nih komitmen besar banget. Minimal kita, kalau dari gue maunya minimal seminggu kita harus berapa kali sih ngobrol kayak gini. Jadi nggak cuman seminggu sekali, susah. Minimal 2 kali lah. Gue mau. Ya, itu yang mau gue. Itu yang gue potong. Itu yang memang mau gue sampein sih, karena industri ini, ya namanya kan kita ini hostnya kan bertiga. Otomatis dari kitanya dulu nih bertiga, karena kalau kita jarang-jarang ngobrol, chemistry kita nggak dapet, men. Gitu. Betul. Gitu. Setuju banget sih. Iya. Gitu sih. Kecuali amit-amit ya. Amit-amit kita ngomong, kecuali amit-amit tiba-tiba ada mati lampu satu daerah lah atau gimana gitu. Oh, itu udah beda. Force major ya. Iya. Tapi gue rasa 2 kali itu udah paling dikit, paling minimal. Iya. Karena tapi kembali lagi, timetable-nya Belal kan lumayan hektik juga ya. Dia aja bisa nyibukin, bisa ngasih waktu begitu, gimana harusnya gue yang lebih komit daripada si Belal masalah waktu gitu. Intinya ya kita cari angka tengahnya, karena masing-masing yang tahu nih timetable-nya seperti apa kan gitu. Jadi kita coba aja optimalkan seperti apa, macam berapa kali, timetable-nya paling kita atur lagi gitu. Jadi disinkron aja gitu timetable-nya sih. Ya. Itu 2 kali ngobrol kayak gini juga bukan maksudnya harus kita jadi konten ya. Iya. Mungkin seminggu satu konten gitu. Terus brainstorming juga bagus. Betul. Iya. Kita bahas lagi.
Ya nggak Siapa harus. tahu ada something yang tiba-tiba lu kepikiran, gue lagi kepikiran ini nih. Nah itu kan dibahas kan enak banget gitu loh. Iya. Dan gue juga merasa setelah belajar dari link yang dikasih Belel juga, gila apa juga sebenarnya bisa jadi podcast loh. Memang iya. Kemarin yang kita ngomong sampah yang lu upload itu kok, menurut gue itu juga udah bagus banget tuh, di luar hal-hal yang lain. Kita nggak boleh ngomong ya. Iya, itu udah oke. Bagus loh. Iya. Bagus loh. Gue dengerin 2 kali. Makanya gue tonton lagi gue sendiri aja suka. Iya, makanya. Gue nggak expect loh. Sebenarnya bagus gitu loh. Kalau soal komitmen dari gue sih, kita kalau gue pribadi ya, ego gue gede sih. Gue mau mencoba, komitmen dari gue adalah gue mau mencoba menurunkan ego gue. Belel paling tahu lah masalah ego gue. Maksudnya apa tuh? Jadinya gimana? Ego itu ibaratnya jadinya ingin menang sendiri lah, ingin menonjol atau gimana gitu loh. Jadi kalau komitmen dari gue pingin nurunin ego gue di mana kita nanti ke depannya nggak akan ada yang ngerasa gue kerja lebih banyak apa segala macam, gue harusnya lebih gimana kan ada kan nanti kan, gitu. Iya. Itu juga perlu kita bahas sih, menurut gue itu pahit sih, banyak grup yang split, apalagi kayak band gitu kan, karena ada yang egonya lebih tinggi gitu loh, ibaratnya kayak Axl Rose. Gitu. Sebenarnya memang gue udah siapin sih, istilahnya ada beberapa misalnya dari pengalaman gue, sama ada beberapa yang udah gue siapin kalau pas nanti kita bertiga meet up, karena gue akan banyak ngomong yang pahit-pahitnya dulu. Iya gitu, karena biar enak gitu, biar enak aja. Karena memang gue udah siapin juga ngomong pahitnya, biar maksudnya karena di podcast ini yang gue tahu ya samalah kayak di bidang hal pekerjaan ya, dimanapun yang menyangkut lebih dari satu orang ya kita harus teamwork sih pertama, ya kan. Kedua, balik lagi lah, kita paling enggak walaupun kita asal-asalan gini, paling enggak kita punya strukturnya. Misalnya nih ya, job desk-nya kita misalnya jadinya. Jadi walaupun kita bersamaan, jadi enggak serabutan. Contohnya misalnya let's say si Kisin agak kelimpungan misalnya buat ngedit video, nggak apa-apa, diserahin ke gua. Jadi misalnya gua bagian editing dan lain-lain, terus misalnya si Kisin bagian materinya misalnya gitu, terus misalnya si Belial bagian apanya lagi, nanti lanjutnya kita bicarain lagi pas kita meet up atau gimana, kan lebih enak gitu kalau menurut gua sih. Iya, itu penting sih, karena apa tuh namanya, itu banyak yang gara-gara ego ngerasa lebih penting atau apa, nah itu banyak yang split kan juga begitu ya. Iya. Kita lihat. Ya, gue juga nggak mau sih kayak gitu, saya nggak mau. Iya, apalagi kita udah tahu lah ya kurang lebih sifat kita tuh seperti apa lah, kita udah kenal tahunan gitu. Iyalah. Jangan gara-gara kayak gini kita jadi temenan juga jadi rusak gitu kan. Betul. Makanya harus gitu diomongin pahit-pahitnya dulu lah kita, karena ya apa ya, penting banget, tapi penting. Iya. Nanti yang ada ujung-ujungnya ngomongin jelek di belakang kalau misalnya ada kenapa-napa, bukan kita ya, maksudnya suatu saat anggap gitu loh ada teman-teman kita yang nonton. Iya nggak sih? Iya. Orang kan gosipnya juga pedes. Pasti. Ya balik lagi. Teman kita itu ya kalau menurut gue ya, udah melatih kita sih, melatih untuk dengerin netizen yang pedes. Julid ya. Teman kita julid banget. Iya. Tapi mereka yang bikin kita kuat sih. Iya. Terus lanjut segmen berikutnya. Tadi Kodef kayaknya mau ngomong lagi, ada apaan tuh? Apa tuh? Yang mana? Sebelum gue potong tadi kayaknya ada sempet mau ngomong apa, cuman keburu gue potong kayaknya. Siapa sih, Kisin apa gue? Lu. Lupa ya? Apa ya? Ya. Kita skip dulu lah. Kita masuk ke cost and loss. Oke. Gue bingung nih kalau cost and loss untuk di industri kita ya, pasti awal-awal cost-nya ya pertama ya waktu. Loss-nya yang udah pasti ya kita kan belum menghasilkan. Istilahnya kita kayak kerja bakti,
yang belum tahu hasilnya, cuma ya itu Nalang sih dulu. nalang dulu istilahnya ya. Kalau kita udah passion about it ya pasti ya kita jalanin sih gitu. Intinya sih gini, kalau gua ya pribadi, Iya. gua ngebawa hal ini jadi hobi baru lah ibarat kata gitu. Jadi gua jalanin bener-bener sepenuh hati kayak gua ngoleksi item gitu loh, Ya, kumpulin ya. item. Oke. Karena kalau kita nggak ada mindset kita nih ngejalanin separuh hati doang, tuh nggak bakal kelar. Oh Di pasti. tengah-tengah, aduh udah kayaknya nggak Pasti. menguntungkan. Nah, Pasti. gua ngejalanin ini bukan buat cari untung sih, tapi Seneng aja, hobi. hobi, betul. Itu sih. Ya, Kalau itu jadi- jatuhnya passion ya, berarti udah passion. Benar. Nggak digaji pun bodo amat gitu loh. Itu dia. ya sebenarnya kayak gue juga passion gue juga sebenarnya udah lama banget gitu. Gua suka di kamera, cuma gue belum ada opportunity pada saat itu gitu. Pas gue punya opportunity, istilahnya downside-nya istilahnya kalau gue udah ngejalanin gini, gue udah nggak mungkin gue bisa apply kerja sama orang kasarnya. Hmm. Tinggal tergantung lu pilihan hidup lu. Salah satu lu pengen hidup lu nyaman, di zona nyaman, lu kerja sama orang, tiap bulan lu dapet gaji, atau apa yang passion lu, hobi lu yang kayak sekarang gue jalanin, tapi belum menghasilkan, tapi akan menujunya ke sana kalau balik lagi ya komitmen, Konsisten. segala macam gitu. Pilihan Jadi itu balik lagi ya, loss-nya seperti itu, downside-nya seperti itu. loss of opportunity-nya ya. Loss Iya. of opportunity-nya ya. Iya. Tuh Kalau sih. gua sih dari segi cost, karena gua yang paling pemula ya, cost gua nggak sebanding sama gua karena I have all the time in the world. Iya. Nggak sebanding sama gua yang paling parah. Maksudnya gua yang paling gak ada kerjaan. Kalau buat gua cost waktu itu buat gua nominal. Oh ada sih cost sebenarnya. Fear of missing out-nya. Jadi Gue nangkap sih. Iya. Itu yang tadi lu bilang, lu terlalu apa ya? Terburu-buru mau tergesa-gesa pingin ngeraih Iya. cepet-cepet. Saran gue Jadi- sih jangan kayak gitu, harus mulai berubah juga tuh. Semua bisa diraih kalau kita step by step sih. Iya. Step by step, jalanin aja dulu. Justru karena kita sekarang ibaratnya lu yang gua ada Kodev, ada Belel, orang yang lebih ibaratnya lebih cool head daripada gua lah, lebih level head. Nah itu yang nempak gua juga gitu loh. Kalau gua ibaratnya mulai sendiri, mungkin belangsak loh. Gua sangat beruntung ngelihat IG-nya Kodev waktu itu. Ya sama-sama sih intinya ya. Gue juga at that time sebenarnya gue udah lama mau bikin podcast, cuma kan gue bingung karena kan podcast kalau podcast sendiri pun memang udah ada ya, cuma ya gue pengen kayak podcast kayak gini nih, ada temen ngobrol gitu. Ya, pas lo komen di IG gue, ya gue otomatis langsung jalan nih otak gue, langsung tumbuh ide gitu langsung, makanya kan kita cepet langsung nyoba kan waktu itu kan gak macem gitu. Karena ketemu yang pas nih, maksudnya kebetulan ternyata ada yang suka juga gitu kayak gini gitu. Kebetulan juga gue ngeliat si Belel, maaf ya Bel, gue pertama kali ngeliat konten lu, jujur menurut gue lu iseng, emang iseng kan? Emang iseng. Iya. Itu play style lah ya. Ya, pas terakhir lu ngomong kan, lu upgrade ini, lu beli ini. Kok nih gue merasa wah si Belel serius loh ternyata. Makanya langsung gua gebet, langsung gua gebetin gitu kan. Lu mau nggak kita coba latihan dulu sama sorry Kode. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry. Lu mau nggak latihan dulu sama si Kodev, langsung kita geber langsung waktu itu juga kan. Ternyata si Belel cukup antusias juga. Iya. Udah. Lagian menurut gua kita juga sembari belajar kayak gini biar nyaman ngomong di kamera ya. Betul. Nyaman di kamera, terus kita udah semakin tahu nih masing-masing. Lo tahu karakter gua tahu karakter Kisin sama si Bel. Jadi chemistry-nya semakin, kalau udah connect-nya cepet kan, istilahnya kok lu bayangin lah, kalau
kalau kita lagi ngumpul nih sama anak Bogor kan, Hmm. lu tahu kan seberapa kompaknya kalau kita lagi ngecengin orang. Ah, kompak banget, chemistry kita dapat Cepat banget ya. semuanya ya kan. Iya, cepat. Iya kan. Dan Iya, itu benar. spontan ya. Spontan. Iya, itulah kejulitan anak-anak ya. Nah, ya makanya gue pengen spontannya sama chemistry-nya kayak gitulah gitu. Gitu. Iya. Benar. Gue berasa itu kita bisa kembangin lagi sih memang. Ntar yang ada bagus, kita lebih fluid lagi. Iya. Tapi ini menurut gue karena emang kita dasarnya udah temen sih ya, bukan orang kerja bareng diamprokin. Nggak terlalu kaku jadinya. Lain Iya. kan. Iya. Tapi ya kita mesti prepare juga kalau misalnya one day gitu ya. Misalnya pasti kan kita pengen bikin sesuatu yang beda. Misalnya kita invite orang yang misalnya gua kenal gitu ya. Misalnya gua kenal tapi lu berdua nggak kenal misalnya. Pasti kan agak sedikit kaku. Nah itu juga mesti dilatih. Misalnya nih, gue ada kepikiran kan gue punya temen SD gue tuh Foni Cornelia di bekas artis. Oke, ya tahu. Intinya Gue ngefans. mantap. Itu Iya. temen SD gue. Oh teman SD lu ya? Iya. Pernah jadi bening juga kan girl band kan? Betul. Iya. Makanya The first gua- girl band. Orang tahu umur lo. Udah kebaca lo. nggak apa-apa. Gak apa ya. Nggak apa-apa. Iya jadi istilahnya kan walaupun dia udah bukan artis, tapi gue ada kayak kepikiran, gue punya ide. Iseng karena gue temen SD, bisa aja nanti gue undang ke podcast ini buat iseng-iseng. Orangnya asik kok sebenarnya kayak gitu, untuk mendongkrak kita punya view gitu. Popularity lah ya. Iya. Kata. Iya, kayak gitu. Setuju sih. Gue juga ada beberapa orang yang pingin gue coba undang juga. Tapi apa tuh namanya? Gue belum ketemu tema yang cocok untuk undang begitu. Makanya gue terus. Nah, makanya menurut gue ya kita berapa bulan ini jalanin sebulan lah ya. Sebulan kita belajar begini dulu aja kali ya. Iya. Sebelum ada orang ya. lain. Ya awal-awal kita bikin kontennya bertiga aja dulu, nggak apa-apa. Iya. Maksudnya untuk sampai berapa lama? Ngebahas current Iya, affair. karena nanti udah sebenarnya Belel yang paling punya banyak sih. Iya, Si Belel tuh yang paling banyak deh buat urusan bintang tamu dia, nggak kekurangan. Pakelar ya. Germok. Ya. Cuman nih kalau yang gua ambil kesimpulan ya dari apapun media yang akan kita gunakan nanti, yang bisa ngedongkrak kita itu salah satu adalah yang lagi ngehits. Ada event apa nih saat ini? Minggu ini lagi ada event apa nih? Contohnya kayak misalnya apa ya? Ya, gua sebut nama lah ya. Gak usah, Artis. Will, gak usah. Ya, Nggak yang usah. kemarin ada musibah gitu. Ah. Inisialnya V gitu kan. Kita misalnya contoh ngebahas itu. Itu yang mungkin bisa ngedongkrak juga sebenarnya. Setuju, Hal-hal kayak setuju, gitu yang setuju. orang cari, betul. Iya, setuju. Current affair. Kasarnya sih Betul. current affair. Iya. Kita jadi trendsetter sebelum orang lain udah bikin. Ya, kita udah bikin duluan. Ya walaupun udah ada yang bikin, Benar. tapi kita Ya, bahas. itu nggak terelakkan dah. Tim Iya. media mereka terlalu jago. Iyalah. Kalau udah ngelawan yang begituan udah nggak terelakkan. Mereka bisa dalam waktu berapa jam juga udah keluar kali konten begituan ya, udah ngebahas gitu ya. Iya, Pak, pasti ada. paling lama 24 jam kemudian kalau gue lihat. Iya. Tapi kan sebenarnya zaman sekarang tuh banyak banget lobang-lobang yang sebenarnya orang lain nggak ada yang tahu gitu, atau tahu tapi nggak terlalu dipusingin. Nah itu bisa kita angkat juga gitu loh. Bisa. Kayak bisa. kemarin gue sempat ngeliat ya atlet yang dijemput pakai mobil box doang, itu kan sebenarnya jadi hits juga, itu sempat jadi hits di Gua aja nggak tahu TikTok ya. Gue nggak tahu tuh. Nah, banyak hal-hal sepele yang tapi itu sebenarnya apa ya, sangat Menarik ya. menarik gitu loh, dan Iya. orang jadi tahu, oh begini tuh kehidupan atlet, nggak seperti yang kita bayangkan
atlet Iya, itu iya. selalu hidup mewah segala macam gitu. Itu baru yang kita lihat di berita dan di sosial media ya. Gimana Yang yang kita kita lihat nggak tahu. langsung? Yang Betul. kita lihat langsung itu mungkin lebih banyak lagi orang yang nggak tahu ya gitu. Itu bagus juga sih. Jadi kita real banget ya, genuine banget. Tema yang kita ambil tuh genuine dan ngelawak tentunya. Iya. Kita apa tuh namanya as usual. betul. Emang tujuan kita itu buat Iya, entertain buat ya. entertain lah, Bukan fun. ngejudge. Iya, fun, entertain. Yang Kita buat nggak judging. orang You yang can ngedenger, be anything. istilahnya orang yang ngedengernya juga nggak perlu pakai otak untuk memprosesnya gitu. Betul. Wih, timer udah berapa tuh? 45 menit ya, Bro? 35 sih gua set. Oh, 35. 35. Tapi kurang lebih secara garis besar sih udah kita bahas semua ya sampai Udah ke cover ya. Iya, Cover. managing sama trial and error tadi ikut ke bawah juga. Bawah kita. juga udah. Udah ke bawah juga. Lumayan Masalah sih, berarti managing pas sama- sih setengah jam 4. Gua rasa Iya, cakep. oke lah. Gua rasa cakep. Kalau kecuali Jangan lagi terlalu lama juga sih Enggak, sebenarnya. siapa itu dia juga Ya. penting ya. Siapa Penting. orang lebih jarang mau lihat video 60 menit kan dibanding Oh iya, video 6 menit, 7 menit gitu loh. iyalah Betul, pasti lu buat lu sendiri aja kalau lu ngeliat di YouTube durasi 1 jam pasti lu udah males kan? Pasti. Males. Iya. Iya. Apalagi Kalau- yang AdSense berderet. Yang Kalau biasanya nggak game- penting-penting banget yang pengen gua cari, misalnya sampai udah 1 jam, itu pun pasti gua cari misalnya topik apa yang pengen gua tahu gitu. Biasanya dia taruh timestampnya biasanya gitu. Betul. Tapi gua rasa satu topik aja ya, kita bahas 30 menit itu sebenarnya lama loh. Mama ya. Lama Iya sih. menurut gua. Ya, ini Kecuali kan- lu Ya ini kan karena kita mungkin udah fluid tapi belum terlalu fluid. Jadi ya sebenarnya kedepannya pasti lebih singkat, padat, tapi lebih oke sih mungkin. Ya, makanya kita latihan. iya, kalau gua rasa itu kita cuman kurang jam terbang aja. Iya, jam terbang. Kita kurang jam terbang. Wajar lah. Tapi gua ada satu hal, gua malu nih. Kamera gue jelek banget sih, emang lu orang kayaknya cakep banget. Belakangnya si bro warna rainbow, belakangnya si Bella kayaknya koleksi keren. Lah gua belakangnya kayak Nggak masalah Michelle, sih, nggak masalah. Kayaknya sih lu masalah lightning deh. Iya, Depan lu tuh kurang cahaya. Gua Lightning. tadi pakai lighting kurang ini ya, kurang nembak juga kayaknya mesti ini deh, mesti keluar modal kayaknya. Nggak sih Gua sebenarnya. pakai lighting kayak gini nggak terlalu bagus. Ini jauh lebih bagus daripada Better, tadi. better ini. Better. Better Iya. ya. Much Better. better jauh. Iya. Iya. Enggak, sebenarnya nanti gua ajarin juga lah. Tapi Lu kan- ada shadow gitu di belakang, bro. Oh iya, nggak apa-apa sih. Enggak sih, Itu maksudnya kalau pengen kualitasnya lebih oke, lu pakai laptop kan, Cin? Iya. Nah, sebenarnya ada caranya, cuma nanti mesti dicoba dulu. Ada delay ada delay apa enggak gitu. Jadi lu bisa pakai Enggak. handphone. Nah, iya baru gue tadi gue sebenarnya gue bisa pinjam dari saudara gue. Hah? Dia itu punya USB-C to HDMI. Jadi Oh, gue melihatnya di layar handphone, tapi pantulannya di laptop gitu loh. Buat ngeditnya soalnya gue di laptop. Kalau di handphone mata gue jereng. Kayak kemarin lagu aja susah banget. Maksudnya, gila tulisannya kecil banget. Mungkin faktor U lah ya. Nggak usah gitu. juga lah. Gua aja udah plus mata gua. Iya ya. Gimana gue ini silinder plus nih. Ya ntar kasih aja emailnya, Sin. Jadi ntar gua upload ke Google Drive. Oke. Gitu. Bisa langsung ya berarti ya. Ntar kan Iya. ini kan setelah beres record Zoom kan dia nge-writing dulu ke hard disk gua, jadi dia kayak meng-convert. Jadi dia meng-convert video ini jadi MP4, ntar gua tinggal upload ke Gmail. Ke itu aja kok. Ke email bersama aja. Oh iya, boleh email bersama yang kemarin gua udah buat. Iya. Iya, ke situ Iya. aja kok. Kan gampang itu, semuanya kita bisa akses. Iya. Siapapun bisa akses. Jadi Oh iya, kalau misalnya benar-benar. masih Bella mau ambil raw-nya buat motong-motong atau gimana,
Atau lu juga mau kan cepat jadinya. Iya, gitu, di situ aja di situ bentar. Iya. Oke. Situ. Jadi outro siapa yang Outro. mau bikin? Gua Bukan, maksudnya final say anyone sebelum kita tutup podcast kali ini. Lu nggak sih sebenarnya pakai begituan? Gue nggak kepikiran sih. outro gitu. Enggak ya? Bukan outro, kayak Iya kayak. ciao gitu. Langsung ciao gitu. Ya paling ya standar lah. Ya udah sampai di sini pembahasan kita hari ini untuk mengenai SWOT-nya kita. Jadi sampai jumpa di video yang lain. Topik yang lebih menarik dari hari ini. Tunggu kita punya video-video selanjutnya, podcast selanjutnya. Gitu Iya. aja sih. Gitu. Lu kenapa nyengir-nyengir gitu, Bel? Nggak apa-apa. Kan kita lagi melatih ini, Iya. saling membangun. By the way, Iya, jadi ini penting sih. Iya. Iya, kita canggung ya. Ntar lama-lama biasa. udah biasa pasti. By the way, tetap namanya pakai lokokas kan ya? Iya, Iya, untuk boleh. sementara placeholder dulu. Kecuali ntar suatu saat, yang ini nih oke nama, kan tinggal ganti. Oke. Oke. Kita Oke. lanjut lagi next time. Sampai bertemu di kesempatan lain kali. Siap. Oke. Oke. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you. Bye. Bye. Bye.